Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Ketemu lagi dengan saya, Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada minggu ini kita akan membahas satu topik pembahasan lagi tentang cara membaca atau strategi membaca. Kita masih berada di mata kuliah Maharatu Al-Qira'ah wal Kitabah At-Takmiliyah yang diajarkan di jurusan bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Minggu lalu kita membahas metode membaca SQ3R ya, SQ3R. Oke, pada minggu ini kita akan melanjutkan satu pembahasan lagi, yaitu terkait dengan metode membaca yang disebut dengan metode Atsqin ya, metode Atsqin, alif, ta, qaf, nun. Ya, ini singkatan dari alif itu iqra, ta itu tafakkar, kemudian qaf itu qawwim, kemudian nun itu naqish. Nanti kita akan bahaskan. Pembahasan ini sebenarnya saya ambil dari sebuah artikel jurnal yang disampaikan dan ditulis oleh Profesor Dr. Ali Al-Hudaybi ya, Al-Hudaybi. Nanti bisa dirujuk pembahasan ini dengan metode Atsqin ya, istiratijiyatu Atsqin. Oke. Cara membaca yang pertama dalam metode Atsqin ini adalah read atau iqra. Baca ya, membaca, iqra. Apa yang dimaksud dengan membaca di sini? Yaqra'u an-nassa al-maqru'a qira'atan samitatan aw jahriyatan bisyaklin sari'. Ya. Membaca teks bacaan ya, baik itu pembacaannya dengan membaca dengan tanpa suara, dengan diam saja, atau membaca dengan suara jahriyah ya, dengan cepat ya. Yang pertama itu adalah membaca dengan cepat. Oke, membaca dengan cepat. Yaqumu bitali, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan perlu dilakukan ketika kita membaca cepat. Yang pertama, wad'u al-khutut tahta al-kalimat as-sa'bah. Kita tuliskan atau gariskan di bawah kata-kata yang sulit ya. Kita tulis garis, kita tandai kata-kata yang kita anggap sulit ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian tahdid al-kalimat awil jumal al-muhimmah. Kita menentukan kalimat yang kira-kira kita anggap penting ya. Jadi kita tandai ya. Kemudian yang terakhir takhmin ma'anil kalimat as-sa'bah ya. Kita mengira-ngira arti dari kalimat yang sulit yang sudah kita garis bawahi tadi ya. Jadi ketika kita membaca satu paragraf teks misalnya, yang kita lakukan dengan metode Atsqin ini adalah kita baca cepat ya, kita baca cepat, kemudian kita tandai dengan digaris bawahi kalimat-kalimat atau kata yang kita anggap sulit. Kemudian kita tentukan kalimat yang sepertinya ini adalah penting di dalam kalimat itu atau di dalam paragraf itu. Kemudian kita coba reka-reka dan fahami maksud dari kalimat yang sulit tadi. Ya, jadi intinya adalah agar kita bisa memahami secara utuh cepat terkait dengan teks yang sedang kita baca. Itu namanya iqra ya, baca. Oke, setelah kita baca ya, setelah kita lakukan tiga hal tadi, yang kita lakukan kedua metodenya adalah tafakkar atau think ya, pikirkan. Apa maksudnya? Al-qira'ah laysat ta'arruf ar-rumuz al-maktubah faqat ya. Membaca itu bukan hanya mengetahui rumus-rumus kebahasaan yang tertulis saja ya. Bal tartabitu bi umurin ukhra, tapi juga ada kaitannya dengan hal-hal yang lain seperti at-tafsir wa tahlil wa tadzawuq wa qum bidzalik ya. Jadi seseorang yang membaca itu ya, tafakkar di sini maksudnya adalah orang yang membaca bukan sekedar membaca atau mengurai rumus-rumus kebahasaan yang tertulis, kemudian dia fahami, bukan itu saja membaca. Tapi membaca itu juga ada kaitannya dengan urusan-urusan lain atau hal-hal yang lain. Di antaranya adalah penafsiran terhadap sesuatu yang kita baca, kemudian analisa terhadap suatu teks yang kita baca, atau ada perasaan-perasaan yang perlu kita resapi dari pembacaan kita. Jadi ya, seorang reader, seorang pembaca itu harus melakukan hal ini ya. Jadi kalau seandainya kalimat itu perlu analisis, ya silahkan dianalisis. Kalau seandainya kalimat itu perlu diresapi dengan betul, menjiwai dari dalam, ya silahkan lakukan penjiwaan dalam terkait dengan teks yang sedang kita baca. Inilah yang dimaksud dengan cara yang kedua, tafakkar atau think.
Oke, yang ketiga qawwim, evaluate ya, evaluate. Qawwim artinya adalah evaluasi ya, evaluasi apa yang barusan kita baca. Maksudnya adalah ibda'ur ra'yi fima yaqra fi niqatil quwwati wad-dha'fi wa tahdidi tamakkunihi wa itqanihi lima qara'a ya. Oke, menyampaikan atau mengeluarkan pendapat dari apa yang sedang kita baca ya. Ya, ini juga mengantarkan kepada kita bahwa kita tidak harus dan tidak boleh juga menelan mentah-mentah apa yang kita baca. Jadi kita juga harus mengevaluasi apa yang sedang kita baca. Namanya adalah qawwim atau evaluate ya. Oke. Kemudian kita keluarkan pendapat terkait dengan niqatil quwwah wa dha'f ya, terkait dengan poin-poin kelemahan atau kekuatan dari ide yang sedang kita baca ya. Jadi ketika misalnya kita baca, kita bisa mengevaluasi kalimat yang sedang kita baca atau paragraf yang sedang kita baca dengan kurangnya ini seperti ini. Ini sangat bagus sekali begitu ya. Inilah yang disebut dengan cara yang ketiga, evaluate atau qawwim ya, evaluasi bacaan kita. Kemudian yang terakhir, metode yang terakhir adalah naqish atau discuss ya, diskusikan ya. Jadi kita diskusikan apa yang sedang kita baca ya. Yang dimaksud dengan diskusi di sini adalah al-munaqashatu an tariqi adzat awil hadits ad-dakhili inner speech haula an-nass al-maqru' ya. Mendiskusikan isi bacaan yang sedang kita baca dengan diri kita sendiri ya. Kita coba diskusikan, elaborasi bahwa kalau seandainya teksnya berbicara tentang A misalnya, kemudian coba kita keluarkan dan kita munculkan beberapa pertanyaan ya terkait dengan ide yang sedang kita baca ya. Dengan begitu, dengan diri sendiri ya, tanpa dengan orang lain, berarti kita sedang mendiskusikan apa yang kita baca ya, agar kita setelah membaca itu bisa mendapatkan maklumat yang pas secara utuh ya, bukan menelan mentah-mentah apa yang sedang kita baca. Inilah yang dimaksud dengan metode naqish atau discuss ya, dengan cara mendiskusikan dengan diri kita atau yang disebut dengan berbicara dengan diri kita dengan dalam diri kita ya. Inilah yang dimaksud dengan metode atqin di dalam membaca teks-teks ya. Atqin, alif itu iqra, ta itu tafakkar, kemudian qaf itu qawwim, kemudian nun itu naqish ya. Demikian pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.